Tapi kita mau disclaimer juga, kita bicara ini bukan dalam konteks rohani ya. Dalam Bukan. konteks rohani, artinya kita juga belum tentu orang bener nih teman-teman. Gitu. Betul. Makanya ngerokok ya. Iya. Oh iya, silakan dibakar dulu. Kalau rohani pasti nggak boleh ngerokok. Orang pasti nggak boleh merokok karena kan merusak bait Allah. Oh, Bait Allah udah nggak di situ. silakan. Saya seonggok makhluk. Nama saya Bayu Elia, asal dari sebuah lembaga yang ada di sebuah gunung Luar Putri. biasa. Ini kan salah satu yang paling tua, Bang Tadi. Masalah yang lagi dialami adalah kerinduan teman-teman untuk bisa bersekutu, untuk bisa melayani itu udah sangat-sangat berkurang. Saya Abner dari Pondok Mati. Jadi jarang ke gereja, tidak mau aktif dalam kegiatan kepemudaan. Ada seratusan anggota itu kurang lebih yang terdaftar di pemuda, tapi kebaktiannya misalkan hanya 8 orang. Kenapa? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Kalau zaman gua dulu sih dibilangnya men lu kurang jauh. Jadi kalau mau ditanya background saya apa, petualang. Emang dibutuhkan apa ya? Jadi kurang lebih yang mau Bapak yang mau Bang Bro sampaikan adalah bahwasannya si pemangku ini juga harus bisa melihat apa yang jadi kebutuhan sekarang ya, yang relate gitu, yang hal-hal yang bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman pemuda. Karena tadi ya kan, karena memang begini Bang, ada banyak sih teman-teman yang mungkin kalau diajak ngobrol empat mata setuju bahwasannya kita kan punya tata kebaktian ya. Oke. Memang ada hal yang mendasar yang membedakan gereja yang di bawah naungan PGI dengan gereja karismatikan. Kita kan ada rangkaiannya, ada pengakuan iman dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita mau maknai tata kebaktian itu sebenarnya sangat unik dan mendalam. Tuh. Tapi permasalahan kedua kalau dari pengamatan saya adalah kurangnya bahasanya gampangnya, ibadah yang berkualitas itu sekarang sulit dicapai di kita. Jadi tadi gitu kan, dengan musik yang lagu-lagu yang jadul sebenarnya nggak ada masalah dengan Nggak ada lagu masalah, jadul ya. nggak ada Kalau misalkan masalah. bisa diaransemen dengan baik, Baik. diolah dengan baik, pasti outputnya juga bagus. Cuman kan kayaknya kelihatannya tadi dampak dari kurang bergairahnya untuk melayani, untuk bersekutu dan melayani ya tadi karena semua jadi formalitas, kan ngaruh nih kayak lingkaran setan gitu kan. Karena memang salah satu faktor utamanya yang bisa jadi adalah si pemangku tersebut kurang bisa melihat keadaan dunia saat ini. Ya, Betul. bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu ya. Ini kan atau hanya teori atau saja. salah duanya itu salah satunya Salah kan. satunya. Delapan. Ya, salah duanya ya memang kita anak-anak mudanya yang mainnya kurang jauh. Mana kurang Ya. jadi. Jadi nggak bisa lihat dari satu sisi. Nggak bisa. Kita harus lihat dari semuanya. Contoh kayak misalkan apa ya, tadi ada di kepala tapi sekarang Lupa. turun ke perut nih. Kenyang guys. Tadi kita habis makan. 2 porsi nasi goreng. Misalkan mau bikin inilah. Yang sering menjadi hambatan itu kan adalah pemuda itu kan butuh kegiatan, bro. Ya. Itu doang. Mungkin programnya kali ya. Salah satu program. Program, Pemuda itu butuh acara. kegiatan, butuh acara, Ya. butuh ngumpul bareng. Betul. Kalau nggak ada kegiatan, ya mau ngapain? Ya. Ibadah aja. Ibadah rutin setiap minggu, 2 minggu sekali atau sebulan sekali dengan tata kebaktian tadi yang sudah disusun, terus kemudian dalam ibadah menjadi liturgi yang kita jalani begitu ya. Apa perlu itu saja? Perlu. Tapi harus ada hal lain yang mendukung itu ya, kegiatan program tadi. Kegiatannya seperti apa? Yang dibutuhkan. Nah, pemangku jabatan ini kan kadang-kadang dia akan berpikir, oh ya, itu hal yang paling penting untuk membuat pemuda ini menjadi pemuda yang sangat Kristiani adalah mendekatkan diri pada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, supaya dalam bertingkah laku, berbicara, dia mewakili orang Kristen yang baik. Gitu. Bisa dapatkan dari mana? Ya ajaran-ajaran melalui firman Tuhan dalam kebaktian. Gitu. Tapi perlu juga kegiatan-kegiatan yang bisa saling mengikat. Jadi ketika
lalu kebaktian, ada 2, 3, 10 orang, 20 orang yang punya chemistry sama, Ya. gitu. Punya chemistry, jadi setiap kegiatan itu bisa jalan dengan baik, ibadahnya juga bisa jalan dengan baik, gitu. Karena ada chemistry. Nah, membangun chemistry setiap pemuda ini kan, setiap orang ya harus ada perjumpaan. Berjumpaan. Harus ada perjumpaan, harus ada komunikasi, ada dialog. Nah, wadah ini ada nggak nih? Nah, perjumpaannya di mana? Ya di kegiatan-kegiatan program. Iya. Misalkan orang-orang yang punya hobi sama, siapinlah wadah. Apa sekarang yang lagi hype e-sport, bikinlah kompetisi e-sport. Atau Main bola gitu ya. bola atau komunitas apa yang begini-begini, Apa itu? begini-begini bisa tuh kan, Velocity. Velocity, Aduh. atau buatlah Velocity kan, ketika pastilah semua punya media sosial, Wow. ya kan. Itu kan bisa juga dipakai sebagai ajang promosi, memperkenalkan diri. Oh, Iya, kita terbuka loh dengan hal-hal ini. Oh, kegiatannya banyak, yang bisa anak-anak dancernya ada. Apa sih kalau di gereja tuh suka ada yang nari-nari di gereja dibilangnya, Iya. ya kan? Iya. Dancer lah. Zaman gue dulu dancer, Penari. nari. Lebih jadul lagi. Sinden apa lah gitu ya. Sinden. Iya. Lupa lagi gue itu namanya apa sih? Atau nggak sih? Iya, paham. Iya, paham. Yang bawa selendang. Iya. Tamborin. Nggak masuk ya? Itu alat musiknya. Jadul ya? Iya. Ya itu. Intinya itulah. Tolong dikat yang itu ya. Bantu di komen apa itu. Itu kan perlu ada wadah-wadah yang memang kalau mengumpulkan chemistry dari kelompok-kelompok kecil. Ya. Yang futsal ketemu, yang renang ketemu, badminton ketemu. Semua yang hobi olahraga pasti akan ketemu di wadah yang sama. Yang lain biasanya ketemu ketika ada kompetisi antar gereja olahraga, pasti yang dancer kan juga ikutan. Betul. Yang hobi nyanyi juga ikutan, jadi cheerleaders kan, teriak-teriak, bawa pom-pom gitu-gitu. Ada sebuah konteks yang mempersatukan mereka gitu dari berbagai macam sisi latar belakang. Menarik kan ya. Menarik, Itu membuat kan menarik ya. dari situ kan chemistry bisa terbangun. Banyak hal sih, bukan itu tadi cuma contoh ya. Ya. Salah satu halnya aja ya. Nah, salah satu, salah dua, nanti gua salah tiga ada. Oke, boleh. Salah sangka kemudian kan. Itu kan banyak hal yang bisa kita bikin gitu. Terkadang halangan yang paling utama tuh ketika mau jalin program adalah dana. Oh iya, dari Real. Itu real. Pengalaman gue dulu, oke, kita mau bikin kegiatan nih, bapak, ibu lapor dong ke atasan kita, ke senior kita, ke majelis kita. yes. Kita mau bikin kegiatan A, B, C, D. Oh, oke. Programnya sekian, sudah disetujui di rapat, anggarannya sekian, sudah disetujui, tapi ada note. Dukungan apa, majelis jemaat ya? Ya, kas Dukungan jemaat. majelis jemaat atau kas jemaat atau dana jemaat itu Hanya tidak sampai 10% dari budget yang dianggarkan. Logika berpikir saya, namanya kita punya program, disampaikan ke organisasi yang lebih jenjangnya lebih tinggi, gitu ya. Menjadi program majelis jemaat atau program jemaat, program jemaat ya. ditandatangani oleh ketua majelis jemaat, sekretaris majelis, ketua majelis, ketua sekretaris majelis jemaat, yang secara otomatis menjadi program majelis jemaat. Mungkin saya salah ya. Nah, ketika itu sudah menjadi program majelis jemaat, berarti harusnya quote on quote ada tanggung jawab di situ untuk menjalankan programnya supaya berjalan dengan baik. Iya. Entah itu dalam bentuk hal dana, support psikologi, properti dan lain sebagainya, supaya itu bisa Berjalan dengan baik. ada kesinambungan antar komisi, antar kelompok, supaya satu program, 2 program, 3 program itu bisa berjalan. Nah, ketika kita berbicara anggaran ke anak-anak muda, anak-anak remaja yang
belum bekerja. Iya. Gitu ya. Rata-rata maksimal kuliah lah. Kuliah, iya. Kalau yang nggak kuliah ya kerja, ya kerja lah. Kerja lah, mereka ya, gitu kerja. kan. Dengan segala cita-cita pengen punya motor Vario 160 dengan cicilan gitu kan. Itu kan repot juga. Repot. Persembahannya bulanan segala macam. Untuk mendukung itu mereka harus berpikir, aku juga udah mikirin programnya dan lain sebagainya, perintilannya, terus dananya juga harus gue mikirin. Yang harus mesti digarisbawahi sejauh mana si pemangku jabatan tadi mau all out ke sebuah program. Sebuah program. Betul. Lalu sejauh mana juga pemuda itu bisa meyakinkan bahwa program ini bagus. Nah. Ya kan, yang punya program ini bagus dan pasti dong ketika kita bikin program tujuannya apa, yang mau dicapai apa, itu bisa berjalan dan ada hasilnya. Iya. Ketika hambatannya dana, kadang-kadang itu cuma membuat program-program tadi menjadi wacana karena nggak ada dana. Iya, terkendala dana. Ya. Terkendala dana. Doang sih tadi gue mau ngomong itu panjang banget. Panjang. Muternya, muter jauh. Itu kalau politisi ngomong bro. Felicity. Oh, bukan velocity. Ya, kalau dia kan, Bang Bro ini ngomongnya pemangku. Pemangku. Oke. Kalau Kita dari sisi lainnya ya. Iya. Mungkin kalau dari gue, dan ini mungkin relate juga di gue. Gua tiap kali kalau misalnya kayak contoh mau ke gereja, anggaplah namanya anak muda ya kan, pulang pasti malam kadang-kadang malam minggu. Pasti. Malam minggu, nggak mungkin jam 10, nggak mungkin banget. Jadi kalau gua pasti ngasih tahu ke orang tua, khususnya nyokap, minta bangunin sampai sebangun-bangunnya. Sebangun-bangunnya sampai gue pergi ke gereja. Dulu ya. Jadi gue mau pulang selarut apapun, dibangunin, mau itu dikasih air kayak zaman dulu. Iya, zaman dulu diginiin mukanya juga. Begitu caranya. Iya. Selain karakter dari diri sendiri pengen pergi ke sana ya, bukan masalah yang lain-lain. Cuman ya kayak gitu. Tapi lama-lama kan, capek juga nih. Ya udahlah bangun pergi. Dulu atas dasar sedikit paksaan mungkin bisa dibilang. Tapi dari paksaan itu membangun. Dan it's work. Berhasil. Gitu. Dan ya balik lagi ya, satu lagi ya itu. Dari diri sendiri mau nggak? Emang sih pulang malam kan daripada dinyalain, ya udah besok ke gereja bangunin. Itu cara yang berfungsi di gua. Karena kan walaupun bagaimana, kalau tidak dari diri sendiri, oh yang penting minta bangunin, pakai alarm ya bisa dismiss, selesai cerita. Gitu. Apalagi zaman sekarang online. Alasan, wah kan bisa online. Itu lebih berat lagi. Betul. Kalau menurut gua, kalau online, udah bisa ngejawab lah dengan teknik. Gue nggak mau menjelaskan, tapi itu bisa salah satu jalan di waktu COVID. Tapi kan sekarang udah nggak COVID, bros. Betul. Kayak gitu. Kalau kita bicara tentang alasan kenapanya, cuman pasti banyak banget faktornya ya, gitu kan. Secara pribadi setiap orang pasti punya alasan. Betul. Judulnya adalah gereja yang mulai sepi, gitu kan. Kenapa? Ada alasan dari si pemangku kebijakannya. Gue kayak Lord Rangga tuh kalau Sunda Empire bahasanya pemangku, atau dari sisi si pemudanya sendiri. Gitu. Tapi gue pengen coba mundur ke hal yang paling basic ya. Boleh. Jadi mungkin teman-teman yang bergereja di mungkin sebagian pernah ngalamin yang namanya sekolah minggu. Gue mau mulai dari situ bang. Gini, tau gak sih sekolah minggu itu selalu jadi hari yang gue nantikan waktu dulu. Betul. Bagus. Happy banget gitu mau ke gereja, ketemu teman-teman, Tapi lu ada cobaan nggak sih kalau mau ke gereja sekolah minggu waktu itu?
Misalkan Doraemon atau Dragon Ball gitu. jam 8, jam 9 itu prime time-nya kartun ya. Prime time kartun. Tapi jujur ya kalau dari sisi saya pribadi nih nggak tahu yang lain, bukannya berarti gue harus rohani itu enggak. Karena waktu itu kan Bisa jadi belum punya TV kan waktu itu kan. udah Pak. Oh, udah. Miskin dong bro. Jadi bener-bener mengalami apa ya, sukacitanya itu loh yang gak bisa bohong. iya, Jadi selalu jadi momen yang ditunggu, apalagi kan ada program-program tadi. Setuju. Kalau KPA sekarang nyebutnya kan, ada PBALB kalau zaman saya tuh apa? Iya. Pekan Alkitab Libur Pekan Besar. Alkitab Libur Besar, ketemu sama Gunung Putri, ketemu Bogor, rame, ada banyak kegiatan. Kita nginep di villa, itu jadi hal yang selalu ditunggu-tunggu gitu. Kegiatan. Sukacitanya. Ya, Sukacitanya program. dulu Bang, kalau gue Siap. ya. Dari sisi psikologisnya nih. Iya. Ya. Tapi kan semakin berjalannya waktu, orang semakin dewasa sudah punya urgensinya masing-masing. Kan ada alasan sibuk apa segala macam. Sekarang gue mau tanya begini. Kayaknya orang selelah apapun, kalau dia melakukan hal yang dia senang pasti dilakuin. Itu. Ah itu. Intinya kan di situ. Setuju. Nah, Sendiri gue ya. bener banget tadi yang udah disampaikan sama Bang Pro, bahwasannya apa? Gereja, sorry ya, gue pengen dari basic aja. Gereja udah bukan jadi tempat yang menyenangkan lagi. Gitu. Kenapa? Mungkin ya, gue punya teori, bisa bener bisa salah. Apa tuh? Manusia kan semakin dewasa kan? Ya. Ketika manusia dewasa kan muncul ego-egonya. Ya. Egosentrik, pengen dominan, ingin terlihat lebih baik dari yang lain. Dan permasalahannya adalah tadi, kita kan nggak semua orang tuh ada di background yang sama. Ya. Gitu kan. Contohnya gini, gue punya rekan, Bang. Ketika dia mulai kalau di kami kan ada Pratama, Madya, Taruna, remaja, terus baru pemuda. Oke. Nah yang paling berasa itu pas kita di remaja. Kenapa? Karena mulai ada, teman-teman udah mulai ngerti setelan. Oh. Ada sebagian teman-teman yang anjir gue cuma punya jeans 2. Gitu. Oke. Anjir gue nggak punya sepatu bagus. Lingkungan yang tadinya tidak concern ke style tiba-tiba jadi concern, ya kan? Aduh gue bawa ketek, gue mengalami tuh Boketek. fase-fase itu. Bawa keteknya pasti Bang, semua orang bawa ketek Bang. Emang nggak bawa ketek? Enggak, sorry gue enggak. Masa iya? Iya. Tapi memang tidak ada ular yang mati karena lainnya sendiri. Nggak ada. Dia ingin orang lain. Iya. Tapi tadi balik lagi, mulai ada urgensi lain gitu kan yang mengakibatkan persekutuan itu jadi tidak menyenangkan lagi. Gue mulai dari situ aja gitu. Oke. Nah terus masuk nih ke pemuda, itu pergumulannya jadi lebih lagi, ya kan? Naik lagi, udah mulai agak tua nih, ya kan? Udah kerja, teman gue dia dulu masih Dewasa muda. Iya dewasa muda. Iya, dewasa muda. Ada isu terhadap, aduh kok gue nggak relate ya sama teman-teman gue ya gitu. Teman-teman gue ngerti clubbing, gue nggak ngerti clubbing. Apa itu clubbing? Apa itu clubbing ya? Main keluar. Climbing. Oh, climbing. Artinya kan ada ketidaksetaraan di situ. Oke. Nah, inilah kenapa kita butuh bimbingan. Ya. Artinya begini, apakah gereja dalam hal ini itu harus melihat ke arah sana supaya apa? Supaya tadi bisa melihat apa sih yang jadi kebutuhannya, apa sih yang jadi pergumulannya. Betul. Kita balik dari akar dulu nih, Ya. dari akar dulu Boleh, nih, gitu. boleh. Apalagi di zaman sekarang. Gue kalau bicara zaman sekarang kan sosial media ya Bang. Ya. Orang tuh kita tuh selalu dirangsang dengan sosial media yang kalau sekarang kan video short kan. Ya. Orang tuh jadi overstimulus. Dampak dari overstimulus ini kalau gue baca ya, orang itu jadi nggak bisa konsentrasi, tidak punya kedalaman berpikir, kurang berempati. Bisa. Ya. Nah itu yang terjadi. Akibatnya apa? Dampaknya jelas. Di sosialnya kerasa. Contoh kalau kita nongkrong udah men. Ya, sering tuh. Pengen kayak keren-keren, gue nggak ngerti itu. Gue nggak ngerti orang bisa duduk bareng, Iya kayak gini terus lah. main HP gitu. Nggak apa gitu. Gue nggak tahu ya. Gue cuman ini kegelisahan gue pribadi. Iya, Ya. Apa memang lu sesibuk itu? Gitu, lu bisnis lu sebesar itu, gitu sampai kayak ini temen lu anjir. Kayak Raffi Ahmad ya? Iya. Gitu. Karena gini ya, kalau kita hitung, boleh deh disurvei, boleh cek ke diri pribadi, lu sesibuk itu nggak sih? Nah tadi balik lagi pertanyaan gue, apakah dalam hal ini si pemangku kebijakan ini tuh punya otoritas untuk masuk lebih jauh ke sana untuk melihat, wah kita rapatin nih, ini anak muda kita nih gawat, ini regenerasi nih, ya kan? Apa jangan-jangan Bang, Thanos benar? Aduh. Thanos.